tips dari saya seperti ini. 1 bulan itu kamu fokus kemana dulu? Misalnya reading, apa gitu. Oh, saya kira ITS itu Institut Teknologi Surabaya. No, ITS itu nama kampus. PDP sendiri itu tidak mempermasalahkan teman-teman itu S1 dan S2-nya berbeda. Halo, hari ini kita akan Q&A tentang beasiswa LPDP. Saya Murti, salah satu dosennya Fadli. Oke. Irwin. Mas Murti adalah alumni beasiswa LPDP tahun 2015. Yang pertama dari S, beliau sudah semester 2. Sekarang beasiswa LPDP 2022 telah buka, dan beliau bilangnya apakah LPDP untuk beliau yang pelaku budaya itu ada. Oke, gitu singkatnya. Oke, sebelumnya kita make sure dulu beliau ini ada di semester 2 S1 atau semester 2 S2. Kalaupun di semester 2 S1 beliau masih punya jenjang persiapan, dan otomatis selama SDM dari pelaku budayanya dibutuhkan, maka tetap dibuka oleh LPDP. Peluangnya bisa lewat jalur beasiswa reguler. Tapi kalau saat ini beliau ada di semester 2, maka peluang beliau itu hanya ada sekarang tinggalnya 1 tahun ya. Sisa 1 tahun otomatis akan dibuka beasiswa bagian co-funding. Yes, sama beasiswa penelitian. Namun untuk pengajuan itu kan butuh waktu. Takutnya waktunya terlalu lama gitu kan. Nah, kalau memang demikian, beliau bisa selesaikan dulu S2 beliau, ya kan? Kemudian melanjutkan ke S3 dengan beasiswa LPDP melalui jalur reguler. Karena saat ini LPDP, sependek pemahaman saya, setiap periode itu akan berubah aturannya. Seperti video sebelumnya, kita pernah bahas bahwa ada beasiswa untuk santri dan beasiswa untuk bidik misi. Namun pada kenyataannya di periode ini beasiswa santri dan untuk bidik misi itu sudah tidak ada. Terpisah. Yes, itu sudah tidak ada. Malahan saat ini beasiswa untuk kewirausahaan itu ada. Okay. Seperti itu. Jadi silahkan dipilih mau diselesaikan S2-nya kemudian melanjutkan S3 melalui LPDP atau mau coba co-funding. Seperti itu, funding. Oke. Mungkin kasih pemahaman ke kita yang belum tahu co-funding itu basicnya gimana? Oke, beasiswa co-funding itu adalah beasiswa separuh dari kita, 50% dari kita pembiayaannya dan 50% beasiswanya dari LPDP. Oke. Seperti itu. Berarti kita tetap keluar biaya setengah. Yes. Oke. Seperti itu. Jelas ya? Nah, kita lanjut ke pertanyaan 2 dari B. Tips untuk mencapai skor TOEFL 550, karena beliau sudah pernah tes dan belum sampai skor tersebut sampai saat ini. Oke, perlu diketahui bahwa yang namanya untuk mencapai skor TOEFL di atas 500 itu kita butuh latihan, ya kan? Kalau misalnya ada yang bilang tapi ada yang 1 kali dia tes terus langsung bisa gitu. 500. Kita ibaratkan ada faktor laki di dalam situ ya. Jadi jangan bergantung pada kemampuan orang lain, tapi lihat kemampuannya kita sampai mana. Kalau memang ketika kita latihan pertama belum mencapai, karena kan sekarang soal-soal bertebaran nih, soal-soal sudah bertebaran di berbagai platform, kita tinggal latihan-latihan, kemudian kita bisa uji coba per bulan seperti apa. Nah, apalagi saat ini yang online itu, sekali tes itu kita uji coba, tryout-nya itu bisa 30.000, 70.000. Nah, kita bisa latihan tuh. Ada baiknya, tips dari saya seperti ini. 1 bulan itu kamu fokus kemana dulu? Misalnya reading. Maka soal-soal reading yang kamu kerjakan di 1 bulan itu, kemudian kamu uji cobakan di akhir bulan. Apakah sudah mencapai jawaban yang benar di atas 30 soal? Karena kan reading ada 40 soal. 60 soal. Yang 40 soal itu structure written expression. Gitu. Begitupun di structure written expression. Apakah sudah di atas 30 yang benar di bulan berikutnya. Jadi lebih banyak latihan. Kalau memang belum, maka latihan lagi. Karena saya dulu juga kayak gitu, latihan waktu tes pertama juga masih di bawah 500. Akhirnya latihan lagi di atas 500. Oke, seperti itu. Oke, semoga membantu. Pertanyaan nomor 3 dari A, bagaimana cara mendapatkan LOE unconditional dari univ dalam negeri? Oke, kalau misalnya saya ambil contoh ketika saya tes di UPI dan UI ya. Jadi teman-teman itu silakan buka
website kampus masing-masing. Biasanya ada ada jadwal tes untuk per periodenya, kemudian tinggal teman-teman ikut tesnya. Nah, di akhir itu kalau pengumumannya sudah ada, biasanya di website kampus pengumuman gitu kan, pengumumannya itu ada satu PDF yang menunjukkan bahwa kita lulus kayak gitu. Kalau di UI ada kayak gitu, di UPI juga kemarin seingat saya ada kayak gitu. Jadi kita bisa download PDF tersebut. Nah, PDF itulah yang dinamakan dengan LOE. Jadi tetap harus ikut tes. Kalau di luar negeri itu kan, kita hubungi profesor, kita dapat rekomendasi, otomatis kita bisa dapat LOA Uncon dulu gitu kan. Baru dilengkapi administrasi kampus, baru dapat yang unconditional gitu. Tapi kalau dalam negeri tetap kita harus tes dulu. Kalau lulus baru dapat, kalau nggak lulus coba lagi. Semoga membantu. Semoga membantu ya. Bismillah. Keempat, pertanyaannya, kalau ngambil beasiswa LPDP, apakah harus linear antara jurusan S1 dan S2? Beruntung banget pertanyaan ini keluar. Dan ini sebenarnya sudah ada di informasi-informasi di luar. Ataupun kalau misalnya teman-teman banyak-banyak nonton sharing-sharing beasiswa, di LPDP sendiri itu tidak mempermasalahkan teman-teman itu S1 dan S2-nya berbeda. Namun, apakah alasan teman-teman ketika mengambil perbedaan major dari S1 ke S2 itu memumpuni? Karena gini, kita tuh nggak bisa langsung, oh ya udah saya pengennya, misalnya saya bahasa Inggris, saya pengennya karena saya nggak dapat kerja, saya pengennya pindah aja ke ekonomi gitu. Berarti alasannya tuh nggak kuat, gitu kan? Yang perlu, saran saya ya, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa kalau teman-teman ingin beda major antara S1 dan S2, alasan teman-teman itu harus teman-teman kuatin. Pikirkan apakah itu bisa menguntungkan diri teman-teman, bisa menguntungkan lingkungan teman-teman, dalam hal ini Indonesia gitu kan. Kalau kita lihat cakupan LPDP seperti itu. Jadi tidak masalah, karena contoh teman saya yang di Makassar, Clara, S1-nya itu pendidikan biologi, dan S2-nya itu dia di ekonomi di UK, dan dia lolos LPDP. Asal punya alasan yang kuat ngambil beda jurusan. Alasannya saat itu kan saya sempat nanya, kok bisa jauhnya dari pendidikan biologi ke ekonomi? Alasannya saat itu beliau kerja di salah satu international school dan kekurangan SDM di bagian ekonomi, khususnya di bagian marketing. Otomatis itu akan membantu di jawabannya. Itu akan membantu beliau secara pribadi dan akan membantu dalam hal ini institusi tempat beliau kerja. Gitu. Ini jadi tergantung individunya, cocok atau enggak? Tergantung individu dan tergantung kebutuhan. Benar. Jadi balik ke diri masing-masing. Dan selanjutnya, skor TOEFL apakah diterima dari semua sumber? Standar pemahaman saya itu hanya ITS. Hanya ITS? Ya, ITP ya. ITP-nya hanya dari ITS. Dari ITS. Berarti... Tapi sekarang LPDP itu sudah terima Duolingo. Duolingo? Yes. Apa itu? Duolingo itu salah satu platform yang tesnya itu nggak beda jauh sama IELTS. Itu aplikasi ya? Platform? Ada juga aplikasi, ada juga dia bentukannya platform, tapi lebih ke platform sih, karena saya coba kemarin coba cek aja Duolingo di Google itu ada. Saya tahunya soalnya itu yang aplikasinya Duolingo. Duolingo. Berarti nggak bisa sembarangan ya? Nggak bisa. Harus dari yang ITP, yang ITS. Yang terdaftar, intinya yang terdaftar, karena dia nggak bisa pakai TOEFL prediction, dia nggak bisa pakai TOEFL dari kampus. Dalam artian kata masing-masing. Kampus masing-masing dalam artian kata kampus tersebut yang mengeluarkan. Itu nggak bisa. Yang dia terima itu yang sudah terdaftar di ITS, English Test apa gitu. Saya kira ITS itu Institut Teknologi Surabaya. No. ITS itu nama kampus. Oke, ya. Jadi silakan diperhatikan. Pertanyaan ke-6, saya kurang percaya diri dan nggak punya basic tentang bahasa Inggris, dan pengetahuan bahasa Inggris, apakah masih bisa daftar LPDP? Sekarang gini, niat kamu mau maju nggak? Kalaupun kamu mau maju, otomatis kamu harus punya sertifikat TOEFL. Dalam hal ini ketika kamu maju ingin apply LPDP, syarat wajibnya itu harus ada sertifikat, minimal sertifikat TOEFL. Kalau misalnya kamu ngambil keluar, otomatis yang dibutuhkan itu 550. Dan kamu harus belajar.
dan itu harus bisa bahasa Inggris. Kalau kamu dalam negeri minimal itu 500. Kalau kita pilih dalam negeri, oke, kita nggak bisa bahasa, dalam hal ini speaking nggak masalah, tetapi dalam tertulis dalam hal ini sertifikat TOEFL-nya itu harus capai 500 seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus sama-sama belajar untuk capai nilai itu, kemudian tes dan mendapatkan sertifikat karena itu syarat wajib untuk LPDP. Oke.